yang sudah kita laksanakan sosialisasi adalah kepada segmentasi yang terutama adalah pemilih pemula ya. Karena memang pemilih pemula di Kabupaten Lamongan Barat ini berkisar 10-15% begitu kan. Yang satu kolom itu pasangan calon, yang kolom yang lainnya adalah kolom kosong. Nah itu ya yang dimaksud kotak kosong itu ya di kolom kosong tadi. Jadi itu hak masyarakat, ya kan, mau milih yang mana, yang ada bergambar pasangan calon atau yang memang tidak ada gambar atau kotak kosong tadi. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Iya pun. Bagaimana kabarnya Tubabaku pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik dan selalu bahagia tentunya. Bersama saya, Selin Dini Amrina dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Nah, tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang di studio Tubabaku Streaming Radio dan selamat datang di podcast spesial hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai persiapan pemilu atau persiapan pilkada tahun 2024. Nah, seperti yang kita ketahui, pemilu atau pilkada tahun 2024 ini menjadi momen krusial bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Di tengah perubahan politik, sosial, dan teknologi yang pesat, pelaksanaan pemilu kali ini akan menjadi momen yang paling dinantikan. Nah, hari ini kita beruntung sekali karena kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang memiliki peran penting dalam memastikan pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan baik dan lancar, yaitu narasumber dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tulungagung Barat. Nah, KPU ini sebagai lembaga independen bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Nah, tentunya ada banyak tantangan dan kesiapan nih yang dilakukan oleh KPU di Kabupaten Tulungagung Barat, mulai dari pembaruan sistem pemilu, kesiapan teknologi, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Nah, dalam episode podcast kita kali ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai tantangan atau berbagai langkah yang telah diambil oleh KPU dalam mempersiapkan pemilu. Tantangan apa saja yang mereka hadapi dan bagaimana peran masyarakat menjadi kunci suksesnya pesta demokrasi terbesar di tahun ini. Nah, untuk membahasnya tentu saja saya tidak sendirian dan telah hadir bersama saya di studio Tubabaku Streaming Radio, yaitu Ketua KPU Kabupaten Tulungagung Barat, Bapak Yudi Agusman SI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Selin. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar pagi hari ini baik. Baik, bahagia dan semangat nih Pak ya pasti. Siap. Ya, karena kalau baik aja artinya kurang nih Pak, ya, harus semangat. Pasti dan harus semangat. Ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai langkah-langkah atau persiapan apa saja nih yang telah dilakukan oleh KPU di Kabupaten Tubaba, yang ingin saya tanyakan nih, apa sih Pak visi dan misi KPU dari Kabupaten Tubaba? Ya. Silahkan. Terima kasih. Kami KPU Tulungagung Barat sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini ya. Tadi yang ditanyakan adalah kesiapan, terus juga langkah-langkah, pun juga tantangan ya. Untuk penyelenggaraan seluruh tahapan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung Barat. Tadi pertama Mbak Selin menanyakan visi ya. Kalau visi sudah barang tentu, visi KPU adalah sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil. Luber jurdil. Iya. Nah, kemudian bagaimana sih Pak KPU di Kabupaten Tubaba ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan nanti? Ya, baik. Untuk pemilu kemarin sudah kita laksanakan ya. Kita laksanakan, ya alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan sukses. Dan sampai dengan akhir di Kabupaten Tulungagung Barat itu sama sekali tidak ada sengketa pemilu. Ya, artinya tidak ada pihak-pihak yang menyengketakan hasil pemilu itu sendiri. Jadi artinya semua pihak-pihak, baik pemangku kepentingan, partai politik dan pemilih gitu ya. Jadi sama-sama menerima hasil pemilu. Sama-sama menerima. Iya, sama-sama. Nah, itu juga yang kemudian kita saat ini sudah berproses adalah tahapan pilkada ya untuk di Kabupaten Tulungagung Barat.
Nah, kemudian untuk KPU sendiri nih Pak, bagaimana KPU ini menyusun dan melaksanakan program sosialisasi terkait pemilihan? Iya, kalau sosialisasi sejak awal tahapan berjalan ya, kita sudah melaksanakan sosialisasi, baik kita sosialisasikan dari 11 segmentasi pemilih itu, walau sekarang memang belum tersentuh semua ya, karena memang program dan jadwalnya juga memang belum sampai akhir. Tetapi yang sudah kita laksanakan sosialisasi adalah kepada segmentasi yang terutama adalah pemilih pemula ya. Karena memang pemilih pemula di Kabupaten Lamongan Barat ini berkisar 10-15% begitu kan. Nah, terus juga kami juga sudah mensosialisasikan kepada seluruh organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan ya, yang ada di Kabupaten Lamongan Barat, kemudian disabilitas, juga segmentasi ibu-ibu. Nah ini, segmentasi emak-emak ini yang sangat dominan ya, sangat dominan. Nah itu sudah kita lakukan ke segmentasi ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang pengajian atau komunitas-komunitas ibu-ibu, contoh komunitas senam dan sebagainya. Jadi itu yang usaha yang telah dilakukan oleh pihak KPU ya? Nah kemudian bagaimana nih Pak KPU ini menangani masalah logistik mungkin dan infrastruktur dalam penyelenggaraan pemilu? Ya, tadi saya tambahkan ya, menjawab untuk sosialisasi kita terus berjalan untuk penyusunan program ke depan sampai dengan nanti menyongsong 27 Februari ya, 27 November. Menjelang hari H pemungutan suara ya, kami sudah menyusun program untuk roadshow ya, roadshow untuk menyentuh tiuh-tiuh di seluruh kecamatan Kabupaten Lamongan Barat ini untuk kita lakukan sosialisasi. Ya contoh misalnya untuk kita ke pasar-pasar, kita gerbek pasar dan juga roadshow ke tiuh-tiuh yang ada di Kabupaten Lamongan Barat. Nah tadi pertanyaannya logistik ya. Logistik memang saat ini kita juga sudah menyusun dan merancang persiapan untuk pengadaan logistik ya. Yang pertama adalah karena logistik itu ada logistik utama, ada logistik penunjang gitu ya. Nah, yang utama adalah logistik utama itu adalah salah satunya kotak bilik begitu kan. Kotak bilik, terus kemudian tinta, ada juga segel, ya itu jadi logistik utama, dan kemudian surat suara. Namun kemudian surat suara kan kita menunggu setelah ditetapkannya paslon, ya kan, baru kemudian kita desain dan untuk persiapan pengadaan surat suara tersebut. Dan untuk logistik yang penunjang ya, penunjang kelengkapan logistik lainnya ya banyak sekali gitu kan. Ada beberapa item ya, salah satunya tanda pengenal KPPS, kemudian alat coblos dan lain sebagainya. Insya Allah dalam hal ini pengadaan ini, baik pengadaannya nanti karena sasaran logistik itu adalah punya yang berprinsip harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Nah, kemudian maaf Pak, untuk yang sosialisasi tadi ya Pak ya, itu udah berapa tim sih Pak yang dilakukan sosialisasi? Ya, kalau yang kemarin itu kita untuk pemilih pemula ya, kita bagi di wilayah sini, wilayah selatan sini ada beberapa sekolah ya, dan juga untuk wilayah utara juga ada beberapa sekolah. Nah, tadi sudah saya sampaikan untuk program roadshow TIUH memang sudah kita susun dan kita rencanakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mulai melaksanakan gitu. Dalam waktu dekat ya Pak ya berarti. Nah kemudian bagaimana nih Pak KPU Kabupaten Tubaba ini berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk memastikan proses berjalannya pemilu nanti? Ya baik. Karena KPU ini kan sebagai penyelenggara teknis ya, namun demikian
sudah tentu kita sadar tanpa ada dukungan ya baik dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan pihak pengamanan itu sendiri ya. Kami sudah berkali-kali ya secara langsung atau kita juga berkoordinasi langsung dengan Pak Kapolres ya, dan juga jajaran Polres Kabupaten Tulungagung Barat terkait skema pengamanan untuk pilkada yang sudah sebelumnya kita lakukan juga pada saat pemilu ya. Karena memang tanpa ada dukungan terutama pengamanan ya sudah barang tentu kami bukan siapa-siapa begitu kan. Nah, untuk begitu kita selalu bersinergi, berkolaborasi dengan pihak pengamanan agar terciptanya atau terwujudnya pemilu ini dengan aman dan damai gitu kan. Nah, kalau nggak salah kemarin kan ada dari KPU menyelenggarakan Sispam Kota. Iya. Nah, itu merupakan itu merupakan wujud juga ya. Kemarin sih yang sebagai penyelenggaranya adalah Polres Tulungagung Barat. Karena memang objeknya ada di kantor KPU, ya kan. Jadi Sispam Kota itu sistem pengamanan kota ya, yang memang semangatnya adalah Polres itu kenapa sebenarnya bukan diharapkan ya. Kalau kita kan dari sejarah kepemiluan sih, sejarah kepemiluan terus sejarah pilkada itu ya alhamdulillah belum sampai terjadi seperti itu. Nah, semangatnya Polres itu kan disimulasikan umpama terjadi bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang memang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk jaga-jaga ya Pak ya? Antisipasi, ya semangatnya Polres antisipasi. Nah, gimana kita ketahui pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung Barat masih menjadi fokus utama pada pilkada tahun ini. Karena hanya ada satu calon atau melawan kota kosong. Nah, untuk itu kita akan membahas bagaimana nih pandangan dari KPU akan hal itu. Untuk membahasnya tentu saja saya masih ditemani dengan narasumber kita, yaitu Ketua KPU Kabupaten Tulungagung Barat, Bapak Yudi Agusman ya Pak ya? Iya. Nah ini sedang ramai sekali nih sepertinya Pak, isu di Kabupaten Tulungagung Barat ini soal kota kosong. Nah, mengapa sih Pak terjadi kota kosong? Ya, kalau terjadi kota kosong itu kan kemarin ya KPU Kabupaten Tulungagung Barat membuka pendaftaran penerimaan pasangan calon ya. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Barat pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus yang lalu. Nah, pada saat dibukanya pendaftaran gitu ya, ada satu bakal pasangan calon yang mendaftar di tanggal 28. Nah, kemudian sampai dengan waktu penutupan tidak ada lagi yang mendaftar gitu ya. Jadi hanya satu pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Sesuai dengan Peraturan KPU nomor 10 tahun 2024 atas perubahan Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 pasal 135 ya. Itu mensyaratkan KPU ya yang manakala sampai ditutupnya pendaftaran masih terdapat satu pasangan calon yang mendaftar. Maka KPU Kabupaten itu membuka kembali perpanjangan pendaftaran, ya kan. Nah, sesuai juga dengan pedoman teknis ya atau keputusan KPU nomor 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis atau bisa kita kenal dengan Juknis ya. Juknis untuk perlakuan dari proses pendaftaran tersebut bahwa KPU Kabupaten sebelum membuka pendaftaran kembali mensosialisasikan 3 hari. Jadi sejak ditutupnya tanggal 29 itu ya KPU Kabupaten Tulungagung Barat mensosialisasikan kepada partai politik, kepada halayak umum gitu kan melalui media sosial KPU itu dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 1.
tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 1 September. Baru kemudian di tanggal 2, 3, dan 4 ya, itu KPU Kabupaten Lamongan Barat membuka perpanjangan pendaftaran kembali. Nah, sejak tanggal 2, tanggal 3, dan berakhir tanggal 4 ya, khusus di hari terakhir itu kan sampai dengan pukul 23.59 ya kan. Masih belum ada yang mendaftar begitu kan, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lamongan Barat dengan satu pasangan calon atau kita kenal dengan calon tunggal. Ya, berarti melawan kotak kosong lah. Nah, itulah yang sekarang sudah beredar di halayak ramai di masyarakat ya, untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lamongan Barat ini kotak kosong. Gitu. Nah, untuk kotak kosong sendiri ini ada dasar hukumnya nggak sih, Pak? Iya, sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 ya. Ya, kalau memang dengan satu pasangan calon, berarti untuk menyalurkan ya hak pilih masyarakat itu juga, maka disyaratkan itu atau diamanatkan oleh undang-undang juga ada kotak kosong. Jadi kosong itu gini, bukan kotak yang memang itu kosong, bukan. Artinya kotak kosong itu adalah surat suara yang tidak bergambar. Maka nanti desain surat suara ya kita, yang satu kolom itu pasangan calon, yang kolom yang lainnya adalah kolom kosong. Nah itu ya yang dimaksud kotak kosong itu ya di kolom kosong tadi. Jadi itu hak masyarakat, ya kan, mau milih yang mana, yang ada bergambar pasangan calon atau yang memang tidak ada gambar atau kotak kosong tadi. Jadi bukan kotaknya yang kosong. Bukan kotak yang kosong, tapi surat suara yang tidak bergambar atau kosong kan gitu. Nah, kemudian solusi dari KPU sendiri ada nggak sih Pak mengenai kotak kosong ini? Iya, kalau kita sesuai dengan ketentuan aturan ya, yang memang sudah menjadi ketentuan ya, kita tidak ada solusi. Solusinya adalah kita semangat sebagai penyelenggara adalah mengimbau kepada masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih begitu ya, untuk ya datang ke TPS untuk mencoblos di tanggal 27 November tahun 2024 di hari Rabu. Nah, pilihannya apa itu kembali ke masyarakat, silakan. Nah, itu kita menekan itu supaya jangan jangan menjadi golput begitu ya. Dan kita tunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan Barat ini ya masyarakatnya memang sudah melek demokrasi gitu ya. Nah, kemudian gimana nih Pak kalau misalnya ada pemilih yang memilih golput karena mungkin kotak kosong tadi ya Pak ya, mikirnya hanya ada tunggal nih gitu. Udah deh golput aja, itu gimana Pak tanggapan dari KPU? Ya, kalau itu kan kembali ke hak politiknya masyarakat masing-masing ya. Hak politik pemilih masing-masing. Ya, kami berupaya sedemikian rupa mengajak, menghimbau, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang menjadi pemilih agar berpartisipasi aktif gitu ya, dengan datang ke TPS untuk mencoblos. Nah, untuk mencoblos datang ke TPS ya Pak ya. Nah, kemudian boleh nggak sih Pak kotak kosong ini dikampanyekan? Nah, ini yang memang kita tunggu juga. Kami saat ini juga berkoordinasi dengan KPU RI yang melalui KPU Provinsi, karena KPU RI kan sebagai regulator ya. Namanya regulator itu kan yang memang kewenangan untuk mengatur proses, mengatur sistem, mengatur semua skema terkait pilkada begitu ya. Itu kewenangannya di KPU RI gitu. Jadi kalaupun sekarang memang belum ada memang ketentuan untuk mengkampanyekan kotak kosong ya kan. Tetapi kami selalu berkoordinasi, selalu berkonsultasi ke pimpinan kami yang di atas, karena memang untuk peraturan KPU yang terkait kampanye pun juga belum keluar begitu kan. Ya, mudah-mudahan ada langkah-langkah KPU RI juga perlakuannya seperti apa sih, ya kan? Nah, prinsipnya kami di KPU daerah ya, KPU Kabupaten Lamongan Barat ini, apa yang menjadi ketentuan peraturan ya kita laksanakan. Nah itu.
Tapi kita tidak bisa berandai-andai, kita tidak bisa keluar dari koridor yang memang sudah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya. Nah kemudian kotak kosong ini apakah termasuk pengunduran demokrasi atau gimana? Ya, kalau itu sih karena memang semua prosesnya kan sudah diatur di undang-undang ya. Kalau saya pikir ya bukan termasuk pengunduran demokrasi ya, karena memang satu pasangan calon itu kan sudah diatur juga, begitu kan. Kecuali kalau memang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, begitu ya. Tetapi karena memang ada mungkin di suatu daerah kan kita juga di Lampung Barat ya, untuk Pilkada 2017 juga kota kosong juga, begitu ya. Di 2017 kita juga kota kosong, begitu loh. Jadi karena memang sudah diatur oleh undang-undang ya kita hanya bisa melaksanakan, begitu kan. Jadi kalau menurut saya kalau untuk pengunduran demokrasi, saya pikir ya nggak sampai seperti itulah. Nah kemudian untuk yang ASN nih Pak, di mana ASN kan termasuk netralitas ya Pak ya? Betul. Nah bagaimana dengan ASN yang ikut serta mengkampanyekan kota kosong itu bagaimana? Iya, kalau ASN jelas diatur ya di Undang-Undang 7 2017, terus juga di Undang-Undang 10 2016 terkait pilkada gitu ya. Ya memang mau dia mengkampanyekan paslon atau kota kosong itu ya memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi netralitas ASN itu betul-betul betul-betul harus dijaga, begitu ya. Jadi walaupun ya kota kosong, terus pasangan calon, begitu ya, sama sekali ASN tidak boleh berpragmatis untuk mengkampanyekan siapapun itu. Iya. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, untuk closing statement, iya, mungkin ada pesan-pesan atau himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat umum. Baik, kami dari KPU Kabupaten Lampung Barat ya mengharapkan atau menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita jaga kondusivitas ya, menghadapi Pilkada tahun 2024 ini. Pemilu atau pemilihan ini kita sambut dengan riang gembira ya, karena inilah pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu harus kita hadapi dengan bersenang-senang, begitu ya. Tapi dalam arti bersenang-senang itu, mari kita sama-sama menjaga pemilu ini atau pilkada ini dengan aman, dengan kondusif, dengan damai. Semoga tercipta nanti wujud pilkada ini bisa berjalan dengan sukses, bisa terselenggara dengan baik ya. Dan siapapun nanti yang memang diamanatkan oleh rakyat, itulah hasil dari pilihan rakyat semua. Ya. Dan juga kami sebagai penyelenggara mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini terutama pemerintah daerah ya, terus kemudian dari TNI dan Polri, partai politik ya, dan juga seluruh lapisan masyarakat, dan juga kepada Bawaslu juga yang selalu membersamai kami ya dalam hal menyelenggarakan seluruh tahapan pilkada yang sudah dilaksanakan atau yang lagi proses atau yang nanti yang sampai di akhir pilkada ke depan. Ya baik, luar biasa sekali apa itu tadi closing statement dari Bapak Yudi Agusma selaku Ketua dari KPU Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih Bapak karena sudah berkenan hadir dan membagi informasi kepada kami. Kami harap bisa hadir lagi nih Pak di lain waktu. Siap. Sepanjang sehat dan juga waktunya ada. Semoga selalu ada dan selalu sehat. Ya, mudah-mudahan. Baik tuh Bapakku, sampai di sini dulu dialektika kita hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di dialektika berikutnya. Saya Selin Dini Amrina sebagai pemandu dialog mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.